Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa alil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabil mustafa rasulullah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi maila jami' hadrati ikhwanihim dal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in ulama ila amil musannifin li jami' masyayikhina wa nakhusu sunnah khadam syekhina Abdullah Fakih ila hadrati hadan nadam hadiyatan lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Anak-anakku, siswi Minotrate Putri dimanapun kalian berada, khususnya kelas 6, mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali ngaji kitab Al-Ala halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad hanqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Laqad haqqa, yaktine teman-teman mesti, artine wajib, ayyuhda apa yen to den hadiahaken ilaihi maring muallim, maring guru, karomatan apane kemuliaane, sungguh benar-benar berhak, mesti wajib bagi seorang guru itu untuk diberikan kemuliaan dalam bentuk apapun. Karena apa? Litaklimi harfin wahidin, krono oleh mulangaken huruf siji. Apa sing den hadiaken alfu dirhamin, apa 1000 dirham. Sungguh benar-benar berhak diberikan kemuliaan kepada guru karena mengajarkan satu huruf itu layak diberi 1000 dirham. Jadi kalau seandainya guru itu dibayar secara nominal, maka bayarannya minimal satu huruf yang diajarkan kepada kita itu, satu huruf itu harganya adalah 1 dirham. Ya artinya wakeh. Itu salah satu bentuk untuk memuliakan terhadap guru dalam bentuk apapun. Nah, makanya kita sebagai murid, orang-orang yang pernah menerima ilmu dari guru-guru kita, hendaknya kita sebisa mungkin untuk memuliakan guru-guru kita. Pak Agus masih ingat dulu ketika saya pernah ngajar di Madura itu, Pak Agus ini pernah hidup di Madura selama 7 tahun dulu. Diutus oleh pondok untuk mengabdikan diri dan ilmu di sana selama 7 tahun. Itu orang Madura luar biasa, apalagi waktu bulan puasa seperti ini. Cara mengagungkan terhadap guru, cara memuliakan terhadap guru, terhadap ustadznya itu luar biasa. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan gini biasanya kita diminta untuk ngaji-ngaji di kampung-kampung itu, di masjid-masjid itu, walah itu kalau pulang wis iso diarani gak iso nggowo saking akeh. Orang Madura itu kan rata-rata di depan rumahnya punya pohon rambutan, punya pohon nangka. Itu kalau waktunya berbuah, apalagi musim ngaji seperti ini, wah
Ustadz satu orang itu ada yang bawa satu karung, saking koyok ngono oleh menghormati orang Madura terhadap ustadznya, terhadap gurunya. Ada yang bawa beras, ada yang bawa nangka, ada yang bawa mangga, wis pokoknya seolah-olah apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki itu diberikan kepada sang guru dalam rangka memuliakan terhadap gurunya sendiri atau guru dari anaknya sendiri, gurunya orang itu sendiri atau guru dari anaknya dalam bentuk apapun. Nah, kita pun juga kadang-kadang bisa melihat cara santri-santri yang ada di sana itu ketika sowan terhadap kiainya dengan santri-santri yang ada di Jawa ketika sowan terhadap kiainya. Misalnya pengen sowan matur ke dalamnya kiai, itu bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan santri-santri di Madura itu ketika ketemu dengan kiainya pengen nyalami kiainya, itu ketika pertama kali ketemu itu langsung amplopnya diberikan kepada kiainya, jadi langsung pas ketemu. Tapi kalau biasanya di Jawa ya meskipun tidak seperti itu semua, kalau santri di Jawa salaman dulu kemudian menyampaikan apa yang menjadi hajat dari santri itu, baru kemudian nanti setelah selesai hajatnya baru salam tempelnya itu diberikan. Nah, ini juga selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abduman allamani harfan wahidan, saya ini menjadi budak dari orang yang mengajarkan saya meskipun cuma satu huruf. Maka siapapun yang mengajarkan saya meskipun cuma satu huruf, dia adalah tuan saya dan saya adalah budaknya. Insya'a ba'a, apabila dia menghendaki terhadap saya untuk saya dijual, maka saya bisa dijual. Wa insya'a istaroko, tapi kalau misalkan dia menghendaki untuk saya dimerdekakan, maka saya jadi merdeka. Itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali, bagaimana cara kita untuk mengagungkan guru-guru kita. Maka anak-anakku semuanya, kalaulah misalkan kita tidak bisa mengagungkan terhadap guru-guru kita dengan menggunakan materi, maka kita agungkan guru kita dengan cara-cara yang lain. Misalkan dengan cara sering menanyakan kabar, kemudian sering silaturahim, nyambangi guru-guru kita. Itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi guru-guru kita. Oh, berarti muridku iki seiling karo aku. Itu ya. Karena insya Allah nek guru iku mesti eling karo muridnya, soalnya selalu didoakan setiap selesai kali sholat. Tapi nek kapan murid durung mesti eling gurune, ya. Setelah selesai sholat, guru-guru selalu mendoakan kepada anak didiknya dimanapun mereka berada saat ini, dan siapapun itu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang sudah lulus kemudian sudah bekerja, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan rezeki yang cukup, gitu. Harapannya seperti itu. Tiga ono ceritane guru gitu, terus kemudian kalau memang gurunya benar-benar seorang guru ya, nggak ada ceritanya guru itu yang merasa tersaingi oleh muridnya. Misalnya duwe murid sing luwih pinter tinimbangane DE gitu ya, terus kemudian merasa tersaingi. Tidak ada, malah seneng. Alhamdulillah muridku iso luwih ngungkuli aku dari sisi keilmuan, dari sisi kemanfaatannya dia di tengah-tengah masyarakat saat ini. Malah lebih seneng, lebih bangga. Oh, ternyata apa yang dulu pernah saya sampaikan meskipun itu cuma sedikit, ternyata bisa sangat bermanfaat sekali pada diri anak ini, dan dia kembangkan, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses, yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, seperti itu.
arolaka antashtahiya antu'izzaha falasta tanalul izza hatta tudhillaha. Aro ningali sapa ingsun laka maring sira. Ini sudah ganti pembahasan ya. Aro ningali sapa ingsun laka maring sira antashtahiya ing yen to kepengin sapa sira antu izza ing yen to mulyaaken sapa sira ha ing nafsu. Saya melihat nafsu kamu ini yang kepingin kamu muliakan, yang kepingin kamu tinggikan, yang kepingin kamu turuti. Falasta mongko ora ana sapa sira iku tanalu merkule sapa sira al izza ing kemuliaan hatta tudilla sehingga ngesoraken sapa sira ha ing nafsu. Saya melihat aku nyawang awakmu iku kok kepingin seru ngono jikene modele memuliakan nafsumu. Padahal kamu tidak mendapatkan kemuliaan itu sampai kamu benar-benar menghinakan nafsumu itu sendiri. Artinya seseorang itu kalau ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, maka dia harus bisa menghinakan nafsunya. Artinya jangan nafsu itu terus kemudian dituruti terus-terusan. Ya. Ini syair ini menekankan kepada kita semuanya betapa pentingnya untuk menundukkan hawa nafsu agar seseorang bisa mencapai kemuliaan yang sejati. Karena apa anak-anak? Karena sering sekali manusia itu pengen memuliakan dirinya dengan cara mengikuti hawa nafsunya, mengejar keinginan duniawi, mengejar kesenangan, mengejar kebebasan yang tanpa ada batasnya. Padahal kemuliaan yang sejati itu bukan dengan cara memanjakan atau menuruti nafsunya, tapi justru dengan cara menundukkan nafsu itu sendiri, mengontrolnya, mendidiknya agar tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi, dan orang-orang yang takut terhadap kebesaran kedudukan atau makom dari Allah, dari Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu nanti adalah tempat tinggalnya orang yang mau menahan hawa nafsunya tadi itu. Nafsu itu anak-anak kemarin sudah disampaikan Pak Agus pada waktu safari Ramadan itu ya. Nafsu itu ya merupakan makhluknya Allah. Allah menciptakan makhluk yang bernama nafsu. Ketika awal penciptaan nafsu selesai diciptakan oleh Allah, kemudian nafsunya ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, sopo kon, terus sopo aku. Apa jawabnya nafsu kemarin? Ana wa anta, aku yo aku, sampean ya sampean. Jadi kemudian disiksa oleh Allah. Kenapa disiksa oleh Allah pada waktu itu? Kenapa nafsu disiksa? Karena nafsu sombong, tidak mau mengakui terhadap zat yang telah baru saja menciptakan dia. Akhirnya disiksa dengan berbagai macam siksaan, ditanya berkali-kali pancet jawabannya. Akhirnya siksaan yang terakhir itu nafsunya disiksa oleh Allah dengan cara dipuasakan, dilaparkan. Ternyata ketika disiksa dengan cara dilaparkan, barulah
nafsu itu mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Setelah dilaporkan man anta wa man ana, jawabnya nafsu, ana makhlukuka wa anta khaliquni. Aku adalah makhluk yang engkau ciptakan dan engkau adalah zat yang menciptakan aku. Berarti pas sekali momen di bulan Ramadan ini waktu kita untuk menundukkan nafsu kita yang seolah-olah kalau selain bulan Ramadan itu semuanya masuk ke dalam perut kita. Pada bulan Ramadan ini disuruh untuk mengendalikan, membatasi makan dan minum kita. Yang biasanya mulut kita begitu liarnya untuk berkata-kata, mencaci maki, mencemooh, mengumpat, ngerasani dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadan ini disuruh untuk mengendalikan nafsu itu, supaya tidak gampang-gampang untuk berkata yang kasar, mencemooh, mencaci maki atau bahkan ngerasani. Pandangan kita yang biasanya liar, melihat, memandang terhadap segala hal, bahkan termasuk hal-hal yang dilarang, pada bulan Ramadan ini disuruh untuk mengendalikan. Karena puasa itu bukan hanya al-imsak anil makulat wal masyrubat, bukan hanya menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum saja. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak, supaya benar-benar puasa ini sempurna. Puasanya puasa semua, bukan hanya puasa mulut, puasa perut, tapi ya al-imsaku anil mufsidat wal mubtilat lissaum, menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak, membatalkan pahala atau fadilah dari puasa kita itu sendiri. Di matanya juga diajak puasa, telinganya juga diajak puasa, kakinya juga diajak puasa, hatinya diajak puasa, pikirannya juga diajak puasa, semuanya diajak puasa. Itu namanya al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala dari puasa kita itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, orang yang bisa menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, mempersiapkan diri, meyakini, menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya saat ini, tapi nanti ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi, yang lebih lama. Kita persiapkan kehidupan saat ini itu adalah waktu untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk nanti melanjutkan kehidupan setelah kematian. Pinternya orang itu adalah yang bisa mengendalikan nafsunya. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Idza sa'a nalikani elek, nalikani Allah, fi'lul mar'i apa penggaweane wong suci, sa'a mongko ya elek, mongko ya Allah, zununuhu apa pira-pira penyanyane mar'u. Orang itu kalau perbuatannya buruk, maka prasangkanya juga buruk. Jadi senada, nek kelakuannya elek, prasangka yo elek. Wongku modelene kebiasaane ngelakoni elek, iku biasa yo negatif thinking terus.
Wasodakolan bener meneraken sapa ya si almar'u ing barang yak tadu kang biasaaken sapa almar'u ing ma mintawahumin bayane penyono, mintawahumin bayane penyono, dan prasangka yang ia biasakan itu membenarkan. Wis pokoke nek biasae kelakuane elek iku ya biasane prasangkae ya elek. Tapi nek biasae kelakuane api, prasangkae api. Jadi kalau sudah cenderung kebiasaannya setiap hari itu memandang segala sesuatu itu dari sisi negatifnya, itu ya biasanya kayak ngono ku wonge. Di orang itu dianggap seolah-olah sama seperti dia. Padha ae karo awake dhewe ngono, modele kaya ngono. Jadi kalau orang itu biasa melakukan perbuatan buruk akan memiliki cara pandang negatif kepada orang lain. Buruknya akhlak akan melahirkan kebiasaan yang berprasangka buruk. Wis jadi merger gitu loh ya. Senada kalau perilakunya buruk, maka prasangkanya juga buruk. Sehingga orang itu nanti akan pada akhirnya membenarkan prasangka buruknya sendiri, seolah-olah wis pancene koyo ngene iki. Di semua orang itu seolah-olah dianggap sama seperti dia. Tapi kalau orang itu kebiasaannya dia itu bagus, baik, maka prasangkanya juga akan baik. Dilihat dari sisi positifnya. Nah, prasangka buruk ini kan termasuk dosa anak-anak. Ya, suudon itu kan termasuk dosa yang harus dijauhi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wadzonna." Jauhilah, jagalah, jangan sampai kamu berprasangka buruk. Fa inna dzonna akdzabul hadis, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Prasangka buruk ya lahirnya dari hati yang kotor. Orang yang terbiasa melakukan kejahatan ya menganggap orang lain juga jahat seperti dia. Jadi berusaha untuk dijauhi, jangan sampai memiliki prasangka yang buruk. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'adunu faman nasu illa wahidun min salasatin syarifun wa masyrufun wa mislum muqawimun. Faman nasu mongko ora ono utawi menungso illa wahidun kejaba iku salah siji bin salah satin saking sifat telu. Syarifun siji wong kang mulya, wa masyrufun lan loro wong kang den mulyakaken, wa mislu muqawimun lan nomor telu wong kang sepadane. Manusia hanya salah satu dari tiga, artinya manusia itu terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama syarifun, orang yang mulia. Yang kedua masyrufun, orang yang rendah. Yang ketiga mislun muqawimun, orang yang sepadan, orang yang setara dengan kita.
Klasifikasi manusia ada 3 golongan ini. Pertama, orang yang tinggi kedudukannya, fauqi, orang yang ada di atas kita. Kemudian orang yang setara kedudukannya dengan kita, misli, sepadan dengan kita. Kemudian ada yang orang rendah, berada kedudukannya di bawah kita, duni. Fa'amal ladzi fauqi, fa'amal ladzi mongko anapun utawi wong fauqi kang sak ndhuwure ingsun, fa'arifu mongko iku weruh sapa ingsun qadrahu ing derajate fauqi. Adapun orang yang berada di atasku maka aku tahu derajatnya. Orang yang lebih tinggi derajatnya, maka kita posisikan orang tersebut itu sesuai dengan posisinya. Para kiai, wa'atsba'ulan ngenut mbureni sapa ingsun fihi ing dalem fauqi al haqqo ing perkara kang hak, wal haqqu hale utawi perkara kang hak lazimun iku tetep, wal haqqu hale utawi perkara kang hak lazimun iku tetep. Yang pertama tadi orang yang berada di atas kita, fauqi, seperti para kiai, para ulama, para pemimpin yang benar, yang jujur. Itu kita harus menghormatinya sesuai dengan posisinya. Orang tua, guru, termasuk masuk dalam kategori fauqi. Menghormati mereka tanpa fanatisme ya. Artinya kalau memang salah ya salah. Benar-benar diposisikan sesuai dengan posisinya. Mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti terhadap fatwa-fatwanya. Fa'amal ladzi mongko anapun utawi wong misli kang sapadane ingsun, sepadan, kategori orang yang kedua, orang yang sepadan denganku, yang sepertiku. Jadi kalau misalkan orang yang sepadan denganku tadi itu melakukan kesalahan, ya tetap akan kita tunjukkan, kita beritahu. Orang yang setara ini ya seperti teman, sahabat, keluarga. Tetap ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus berusaha untuk berbuat adil dan menunjukkan mana yang lebih baik, yang benar. Fa'in zalla mongko lamun kepleset, fa'in zalla mongko lamun kepleset sapa ya si misli au hafa utawa luput sapa ya si misli, tafaddaltu mongko ngutamaaken sapa ya si ingsun, innal fadla karena saat temene keutamaan bil fakhri kelawan kemuliaan, hakimun iku hakim, orang yang sama denganku kalau misalkan keliru maka aku tetap akan mengingatkan mana yang benar. Fa'amal ladzi mongko anapun utawi wong duni kang sak nisor ingsun, fa'ahlamu mongko sabar supaya si ingsun, fa'ahlamu mongko sabar supaya si ingsun
Adapun orang yang berada di bawahku, maka aku harus bersikap sabar dan memberikan arahan terhadap orang tersebut itu. Kalau memang salah ya kita ingatkan salah, kalau memang benar ya kita ingatkan benar. Demikian anak-anak pengajian kitab Al-La'la pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.